Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih dalam mata pelajaran matematika. Oh ya, sebelum masuk ke pembelajaran, ingat selalu bahwa matematika itu indah. Agar apa? Agar teman-teman semua selalu mencintai matematika. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan meneruskan materi selanjutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu poin keempat. Poin ketiga kemarin itu kan kita membahas himpunan penyelesaian persamaan linier. Nah, untuk di poin keempat ini kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sebelumnya pertidaksamaan itu apa sih? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi kalau kemarin persamaan itu kita menggunakan tanda sama dengan, nah kalau di pertidaksamaan ini kita menggunakan tanda ketidaksamaan. Ya, nah tanda ketidaksamaan ini ada 4 loh. Ya, yang pertama itu tanda kurang dari. Lalu ada tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, dan tanda lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah tanda-tanda dari tanda pertidaksamaan atau tanda ketidaksamaan ya. Nah, pertidaksamaan linier itu apa sih? Pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang variabel tertingginya berderajat 1. Ini hampir sama dengan persamaan kemarin ya. Nah, bentuk umumnya juga ternyata hampir sama, hanya berbedanya itu di tandanya. Kalau kemarin persamaan itu sama dengan, kalau sekarang tandanya yang berbeda. Kita masuk ke bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya itu AX ditambah B, lalu tanda pertidaksamaan, salah satu tanda pertidaksamaan 0. Nah, di mana A, B elemen bilangan real dan dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Nah, ini dia bentuk umumnya. Ya, di sini itu bentuk umumnya AX ditambah B, salah satu relasi pertidaksamaan 0. Nah, di sini kita kasih keterangan dulu. Di sini itu ada A itu sebagai koefisien. Ya, seperti yang sudah diketahui. Lalu yang X-nya itu dia sebagai variabel dan ada B yaitu konstanta. Hampir sama dengan persamaan ya. Nah, bedanya di sini. R-nya itu dia adalah salah satu relasi pertidaksamaan. R-nya itu kita bisa pakai salah satu ya. Salah satu relasi pertidaksamaan. Jadi kita bisa gunakan yang tanda kurang dari atau lebih dari, bisa juga kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita bisa gunakan salah satu tanda ini. Oke, kita masuk contoh soal ya. Contoh dari bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Ibu kasih contoh yang pertama itu 5x ditambah 5. Kita gunakan tanda yang lebih dari sama dengan 25.
Nah, ini itu adalah bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel ya. Variabelnya satu. Nah, terus juga di sini menggunakan tanda lebih dari sama dengan, berarti dia pertidaksamaan. Satu lagi deh, kasih contoh. 3x dikurangi 3 ya lebih dari 12. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke poin kelima ya. Untuk poin kelima ini kita akan menghitung penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 6x ditambah 4 lebih dari sama dengan 2x ditambah 20 dengan ketentuan nilai x elemen bilangan real. Nah, jadi nanti kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya berapa, nilai x-nya itu berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara menjawabnya teman-teman bisa melakukannya seperti cara persamaan yang kemarin, hanya saja di sini kan bedanya tandanya ya. Nah, cara menjawabnya pertama teman-teman tuliskan dulu soal yang ini ya. Kita tulis di sini 6x ditambah 4 lebih dari sama dengan 2x ditambah 20. Nah, kita pakai kesepakatan di awal ya, bahwa di ruas kiri itu untuk variabelnya dan di ruas kanannya itu untuk konstantanya, hasil nilainya. Jadi kita di ruas kiri ini itu hanya membutuhkan variabel ya. Nah, maka dari itu kita harus menghilangkan angka 4 ini. Gimana caranya untuk menghilangkan angka 4 ini atau merubah angka 4 ini menjadi 0 nilainya, agar tersisa tinggal 6x-nya saja ya, karena dia itu variabel ya, ada variabelnya. Jadi kita buat ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikurangi 4 ya, karena kita mau menghilangkan 4 ini. Inverse dari positif 4 itu kan negatif 4 ya. Nah, maka kita buat 6x ditambah 4 dikurangi 4 ya. Kedua ruas nih dikurangi 4-nya. Kalau ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga harus dikurangi 4. Maka 2x ditambah 20 dikurangi 4 gitu ya. Atau kalau teman-teman biasanya 4 ini pindah ruas, sebenarnya kan kayak gitu, tapi sistematikanya seperti ini ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di ruas kiri ini 6x kita turunkan ya. Kita tulis lagi. Nah, 4 dikurangi 4 itu kan 0 atau habis. Berarti kita tidak usah tuliskan lagi. Nah, tandanya kita tulis lebih dari sama dengan 2x ya. Kita tulis. Nah, ini 20 dikurangi 4 itu 16 ya. Nah, coba sekarang kita lihat di ruas kanan itu ada variabel ya. Nah, sedangkan kita hanya membutuhkannya di ruas kiri aja. Gimana caranya biar yang ini tuh hilang? Berarti kita buat kedua ruas ini sama-sama dikurangi 2x ya kan. Nah, maka kita tuliskan 6x dikurangi 2x lebih dari sama dengan 2x dikurangi 2x ditambah 16. Intinya kalau kita mau menghilangkan angka atau nilai ya, baik itu di ruas kiri atau di ruas kanan, nah kita harus sama-sama. Di ruas kirinya dioperasikan, di ruas kanannya juga dioperasikan dengan bilangan yang sama. Ini kan kita mau menghilangkan 2x, maka kita kurangi 2x. Tapi yang dikuranginya tidak hanya di ruas kanan saja, di ruas kirinya juga. Kayak gitu. Atau teman-teman biasanya ini 2x kita pindah ruaskan jadi negatif 2x gitu ya.
sistematikanya seperti ini. Nah, oke, maka 6x dikurangi 2x itu hasilnya 4x. Ya kan? Lebih dari sama dengan 2x dikurangi 2x itu kan habis 0, ya kan? Maka sisanya tinggal yang ini nih, 16. Kita tulis di sini 16. Nah, kita itu kalau ditanyanya tentukan himpunan penyelesaian dari, gitu kan, ini maksudnya yang ditanyakan itu nilai x. Nah, sedangkan kita di sana punyanya 4x. Maka gimana caranya agar itu tersisa menjadi x? Nah, kita buat kedua ruas ini sama-sama dibagi 4. Ya. Bu, kenapa sih dibagi 4? Ya, kita lihat di sini itu koefisiennya, ya, koefisien dari x-nya itu 4, maka kita bagi 4 agar hasilnya itu tinggal x. Nah, kalau sudah seperti itu, ini 4x dibagi 4 itu kan hasilnya tinggal x atau 1x, ya, kita bisa tuliskan x lebih dari sama dengan 16 dibagi 4 itu 4. Nah, maka hasilnya itu kita bisa tuliskan seperti ini. Di sini ya, Nak, ya. Himpunan penyelesaian kita singkat dengan HP. Nah, maka HP-nya itu titik 2 kurung kurawal, penulisannya seperti ini ya, x. Nah, di mana yang ini kita masukkan x-nya itu lebih dari sama dengan 4. Ada ketentuan di sininya x elemen bilangan real. Ya, cukup ya. X elemen bilangan real. Lalu kurung tutup kurawal. Seperti itu, Nak. Oke, sekarang di sini ada soal. Jadi yang bisa besok nanti pas lagi daring Ibu tanya. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 5 sama dengan 4 dikali x ditambah 1 ditambah 7. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Ini hampir sama dengan soal yang kemarin, ya. Hanya saja di sini nih. Bedanya di sini. Di sini itu teman-teman kerjakan dulu ini yang di dalam kurung 4 dikali x itu 4x, lalu 4 dikali 1 itu 4. Ya, ditambah 7. Silahkan ke bawahnya yang bisa dikerjakan. Nah, lalu ini soal yang kedua. Soal yang kedua ini yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari x ditambah 2 kurang dari 4x ditambah 11. Yuk, yang bisa langsung jawab. Nah, teman-teman, ini nih materi yang poin pentingnya yaitu konsep nilai mutlak, ya. Nah, sebelum masuk konsep nilai mutlak kan kita harus mempelajari dulu tuh persamaan dan persamaan linear satu variabel karena nanti ada kaitannya juga dengan nilai mutlak ini. Oke, untuk konsep nilai mutlak teman-teman harus tahu dulu definisi nilai mutlak itu apa ya. Jadi, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ya, teman-teman udah pada tahu bilangan real. Bilangan real itu kalau dituliskan dalam garis bilangan, nah seperti ini. Di tengah-tengah ini itu terdapat nilai 0 atau angka 0 ya, nilai 0. Kalau ke kanan, semakin ke kanan itu nilainya kan kalau kita pakai satuan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu ya, semakin ke kanan tuh. Nah, kalau semakin ke kiri itu nilainya akan menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya kan? Ini adalah garis bilangan ya, garis bilangan. Nah, sekarang kita masuk. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jarak 2 dari 0 itu berapa sih? Jarak 2 dari 0. Kita lihat 2 itu kan ada di sini nih, ya. Dari 0
berarti titik awalnya itu 0 kan. Nah, jarak 2 dari 0 itu berapa sih? Kita lihat. 1, 2. Ya kan? Nah, berarti ternyata dia itu 2 jaraknya. Nah, sekarang 3 dari 0. 3 ini kan. Kita lihat dari 0. 1 ya ke sini ke angka 1. 2 ya ini ke angka 2. Lalu 3 ini ke angka 3. Nah, maka jarak 3 dari 0 itu 3. Nah, sekarang kita lihat lagi jarak negatif 2 dari 0. Negatif 2 tuh mana sih? Ini kan posisi dia ke kiri, arahnya dari 0. Titik awalnya kan dia 0 ya, di sini kita lihat dari 0 ke negatif 1 jaraknya berapa? 1 ya. Lalu dari 1 ke negatif 2 nya jaraknya berapa? 1 juga. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Nah, di sini yang kita tulis itu bukan negatif 2-nya, tapi 2. Loh, kenapa nggak negatif? Karena ini nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0. Itu kan pada garis bilangan. Jadi yang dihitung itu jaraknya. Dari 0 itu berapa langkah sih? Itu bukan masalah negatifnya. Jadi negatif 2 dari 0 ya itu jaraknya 2. Maka di nilai mutlak itu tidak ada tanda negatif. Tidak ada tanda negatif, bukan tidak ada tanda negatif. Hasilnya itu jadi dia itu tidak negatif karena dia menunjukkan jarak. Seperti itu, nah. Nah, di sini Ibu tuliskan seperti ini. Misal X bilangan real. Ya, X-nya itu bilangan real, lalu nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X kita bisa tuliskan atau bisa simbolkan seperti ini. Seperti dikasih tanda pagar ya. Nah, kayak gini. Lalu di dalamnya itu ada huruf X-nya. Nah, ini tuh dibaca nilai mutlak X. Ya, ini didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan, ya, dia itu ada 2. Ada 2 kemungkinan nilai. Jadi, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu, nilai mutlak X sama dengan negatif X. Nah, jika X-nya kurang dari 0. Ini definisi dari nilai mutlak X. Nah, di sini ada contoh soal nih, ya. Soalnya seperti ini. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan mutlak 2X dikurangi 2 untuk X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya, teman-teman buat dulu tabel ya. Buat tabel X dan Y atau seperti ini. Karena kita mau bikin grafiknya ya. Nah, kita di sini kan sudah ada ketentuan untuk X-nya. Kita ketahui X-nya itu dia lebih dari negatif 2 ya, lebih dari sama dengan negatif 2. Terus juga X-nya itu kurang dari sama dengan 4. Nah, maka berdasarkan garis bilangan kita buat dulu nih. Tengah-tengahnya itu kan 0 ya. Nah, si X-nya itu lebih dari negatif 2. Berarti kita buat dulu di sini 0 ke sampingnya itu berarti negatif 1 ya. Nah, dari 0 ke samping kan negatif 1, lalu ke sampingnya lagi negatif 2, ya kan? Dan kita cukupkan sampai negatif 2 aja. Kenapa? Karena dia itu si X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Karena ada tanda sama dengannya, berarti negatif 2-nya di bawah. Kita buat ya. Lalu di sini itu X-nya kurang dari sama dengan 4 katanya, ya. Maka kita ke sininya sampai 4. Habis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu untuk
nilai X-nya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai Y-nya itu berapa. Ya, kita buat di bawahnya. Ini Y-nya. Nah, kita hitung bebas kalau udah seperti ini, mulai dari mana aja dulu, tapi lebih enaknya kita mulai dari 0. Ya. Nah, kita mulai dari 0, cara mengerjakannya seperti ini. Untuk yang X-nya sama dengan 0 dulu ya. Nah, untuk yang X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu kita masukkan di sini itu kan mutlak 2X dikurangi 2. Ya. Nah, lalu Y-nya itu berarti mutlak 2 dikali X. X-nya 0, kita substitusikan. Ya, dikurang 2. Oke. Maka Y-nya itu mutlak 2 dikali 0 itu kan 0 dikurangi 2. Nah, maka Y-nya mutlak 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Tapi hati-hati teman-teman, ini belum selesai loh. Mutlak negatif 2. Ya, mutlak negatif 2 itu berapa sih? 2. Ya, jadi meskipun dia itu negatif, karena dia itu tanda mutlak, dia akan kembali menjadi nilai positif. Nah, ternyata kalau X-nya 0, Y-nya kita didapat 2 nih. Maka kita tuliskan nih yang sejajar dengan 0 ini di bawahnya untuk nilai Y-nya itu 2. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menghitung yang ini. X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Nah, X-nya negatif 1, kita hitung kita hitung Y-nya berapa. Berarti Y sama dengan seperti ini cara pengerjaannya. 2X dikurangi 2 ya. Sama ya, mutlak 2, X-nya itu negatif 1 dikurangi 2. Oke, 2 dikali negatif 1 itu negatif 2 dikurangi 2. Oke, negatif 2 dikurangi negatif 2 itu hasilnya berapa? Negatif 4. Ya, tapi hati-hati teman-teman, kita ubah menjadi 4. Nah, maka ketika X-nya negatif 1, Y-nya itu kita dapat 4. Kita masukkan ke sini 4. Ya, kayak gitu. Dan seterusnya sampai kita isi semua di sini nih. Ya. Oke, ini boleh di di kertas oretan aja nggak apa-apa. Kita masukin yang X sama dengan negatif 2. Ya, berarti yang Y-nya mutlak 2X dikurangi 2. Mutlak 2 dikali negatif 2 dikurangi 2. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 dikurangi 2. Ini hasilnya berapa? Mutlak negatif 6. Berarti hasilnya 6. X-nya negatif 2, Y-nya ternyata 6 di sini. Nah, kesana kan udah terhitung semua, berarti tinggal yang ke kanannya. Kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Nah, kalau X-nya 1, kita dapat Y-nya berapa? Kita cari mutlak 2 dikali X, 2X ya, dikurangi 2. Mutlak 2 dikali 1 dikurangi 2. 2 dikali 1 itu 2 dikurangi 2, 0. Ya, ternyata kalau X-nya 1, Y-nya kita dapat 0, simpan sini. Lalu satu lagi, X-nya itu 2, kita buat Y-nya berapa? Mutlak 2X dikurangi 2. Mutlak 2, X-nya kita ganti dengan 2 dikurangi 2. Nah, sama dengan mutlak 2 dikali 2 itu 4 dikurangi 2. Berarti mutlak berapa ini? 2.
masukin ke sini 2. Terus yang X-nya 3. X-nya 3, Y-nya berarti 2X dikurangi 2. Ya, 2 dikali 3 dikurangi 2, berarti 6 dikurangi 2. Ini 4. Ya, mutlak 4 berarti 4. Nah, lalu untuk yang ini X-nya sama dengan 4, kita cari Y-nya berapa? Mutlak 2X dikurangi 2. Mutlak 2 dikali 4 dikurangi 2. 2 dikali 4, 8 dikurangi 2. Nah, mutlak 6 ya, maka kita masukkan di sini. Sudah terisi semua. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini, kita mudah membuat grafiknya. Kan kalau yang ditanyakan di sini gambarlah grafik. Ya, berarti cara menggambar grafiknya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini itu kita buat X, Y-nya. Ya, X, Y-nya di sini berarti kita tulis X yang X dulu. X-nya negatif 2,6. X, Y negatif 2,6. Yang ini berarti negatif 1,4. Berarti yang ini 0,2. Yang ini 1,0. Yang ini 2,2. Yang ini 3,4. Yang ini 4,6. Nah, ini sudah dapat semua. Kalau sudah dapat semua, kita buat grafiknya. Yang pertama, teman-teman buat dulu garis bilangannya. Oke, kita buat dulu garis sumbunya ya, bukan garis bilangan. Nah, garis sumbu X-nya itu seperti ini. Sini X, ini Y ya. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat garis sumbu seperti ini, teman-teman langsung tinggal buat. Kita lihat nih, yang pertama itu negatif 2,6. X-nya negatif 2. Ya. Y-nya itu 6. Kita hubungkan negatif 2 mana sih? Di sumbu X. Ya. Ini kan. Nah, lalu komanya koma 6. Berarti kalau kita tarik garis, ya. Tarik garis putus-putus, berarti ada di sini. Nah, sini kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tolong pas lagi menggambar di buku itu menggunakan penggaris ya, agar rapi. Lalu yang kedua ada negatif 1,4. Mana sih negatif 1? Ini ya. 4-nya mana? Ini. Kita hubungkan. Nah, berarti di sini ya. Nah, lalu di sini ada 0,2. 0 mana sih? Nah, titik 0 tuh di sini. 0,0. 2 ya. X-nya 0, Y-nya yang 2. Berarti kita dapat titik di sini. Ya. Lalu ini 1,0. Nah, 1,0 itu di mana sih? 1,0 itu X-nya yang 1, Y-nya yang 0. Berarti X-nya kan di sini 1, Y-nya yang 0. Teman-teman berarti ngasih titiknya di sini. Jangan yang di 0 ya. Hati-hati karena dia 1,0. Di garis X-nya yang 1. Oke, lalu 2,2. Lihat, X-nya 2, Y-nya 2. Kita cari X2 itu di sini. Ya kan? Y2 itu di mana? Y2 itu di sini. Maka kita hubungkan. Lalu 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Cari X3 tuh di sini, Y4 di sini, maka kita hubungkan. Kita tarik garis sampai ke 4. Nah, lalu yang terakhir 4,6. X-nya 4, Y-nya 6 sini. Kita hubungkan lagi. Kita tarik garis dari yang 6 ini. Nah, dapat titiknya di sini. Kita kan udah dapet titik ya dari awal tadi, ini, dan ini. Nah, dari titik tadi, dari yang titik awal itu kita hubungkan. Ya, kita hubungkan.
Tapi hati-hati menghubungkannya, jangan tiba-tiba zigzag kayak gini, yang penting terhubung, jangan. Hubungkannya sesuai dengan yang tadi kita dapatkan. Nah, kalau kita hubungkan, nah akan jadi seperti ini kalau kita hubungkan ya, kurang lebih. Nanti teman-teman tolong menggambarnya yang rapih ya. Nah, berarti dari sini kan titik yang pertama kita dapat dihubungkan ke titik ini, lalu ke titik ini, lalu ke titik ini, ke sini, dan ke sini. Nah, maka ini adalah grafik dari fungsi nilai mutlak soal yang di atas. Seperti itu, Nak. Nah, kita lanjutkan materi ya. Nah, di poin C besar ini kita masuk ke persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini udah masuk ke cara menghitung ya. Nah, di sini Bu langsung kasih contoh soal aja ya. Contohnya seperti ini. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ya, dimana nilai mutlaknya itu mutlak X dikurangi 1 per 2x ditambah 3 sama dengan 2. Nah, kalau ada contoh, ada soal seperti ini, kalian gak usah bingung. Cara menjawabnya itu yang pertama, kalian pisahkan dulu ya. Mutlak X dikurangi 1 ya untuk pembilangnya. Nah, dibagi mutlak 2x ditambah 3. Nah, seperti itu. Lalu sama dengan 2. Nah, kalau udah seperti ini, agar mempermudah cara perhitungan ya, teman-teman tinggal buat seperti ini. Mutlak X dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini yang penyebut kita pindah ruaskan ke sini, tapi operasinya menjadi kali kan, di sininya dikali 2 mutlak 2x ditambah 3. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita operasikan dulu deh yang gininya ya. Oke, mutlak X dikurang 1 kita operasikan nih, 2 dikali 2x itu berarti 4x ya, berarti kita masuk dalam mutlak semua jadinya. Lalu ini yang pertama, lalu yang keduanya 2 dikali 3 berarti berapa? 2 kali 3, 6 ya. Nah, masuk mutlak semua kayak gini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini berarti bisa kita kerjakan berdasarkan apa yang kemarin nilai mutlak ya, yang didefinisikan, definisi nilai mutlak itu. Nah, maka cara pengerjaannya itu teman-teman bisa masuk sini, selanjutnya ke atas ya. Nah, cara pengerjaannya itu berarti kita tuliskan dulu X dikurangi 1 ya, X dikurangi 1 sama dengan ya, kemarin gini kan, tadi itu seperti ini kan, kasih kurung kurawal, lalu di sininya itu untuk yang positif kan, berarti 4x ditambah 6. X negatif, X dikurangi 1 dari yang ini, X dikurangi 1 sama dengan, kita bikin kurung kurawal seperti ini, 4x ditambah 6 ya, 4x ditambah 6 itu dari yang sini, lalu negatif ya 4x ditambah 6. Kalau di definisi itu kan berarti ini mutlak X sama dengan X, ini negatif X gitu ya, jadi kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru cara pengerjaannya itu yang pertama kita kerjakan dulu yang ini, X dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 6. Kita operasikan dulu yang itu, sama dengan 4x ditambah 6 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka X dikurangi 4x sama dengan 6 ditambah 1 itu ya, X nya kita tulis
dikurangi 4x, mana ini ya, 4x ini kita pindah luaskan kan berarti jadi negatif 4x, sama dengan 6 nya kita tulis, satunya ini dari sini negatif 1 kita pindah luaskan jadi positif 1. X dikurangi 4x berapa? Negatif 3x gitu ya. Ini berapa? 7. Nah, maka hasilnya X nya itu sama dengan negatif 7/3. Ini kan sama-sama dibagi negatif 3 ya. Negatif 3x dibagi negatif 3 hasilnya x, 7 dibagi negatif 3 berarti hasilnya negatif 7/3. Ini pengerjaan langkah yang satunya. Nah, atau dong kita harus ada 2 pengerjaan karena yang ini juga nih. Nah, yang itu berarti jadi x ya dikurang 1 sama dengan negatif 4x ditambah 6 ya. Nah, kalau seperti ini kita tuliskan dulu x dikurang 1 sama dengan, hati-hati teman-teman, ini negatif lalu di sininya kurung. Berarti negatif ini adalah milik keduanya ya, milik semuanya, bukan cuma milik negatif, bukan cuma milik 4x-nya aja. Tapi berarti kita operasikan negatif dikali 4x itu negatif 1, maksudnya ya negatif dikali 4x berarti negatif 4x. Lalu ini negatif dikali positif 6. Negatif kali positif itu negatif kan, berarti dikurangi 6. Tulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sama langkahnya, balik seperti ini. Yang tadi X kita tulis, negatif 4 kita pindah luaskan itu menjadi positif 4x, sama dengan, ini kan sisanya berarti tinggal negatif 6 ya. Nah, negatif 1 kita pindah luaskan jadi positif 1. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita operasikan x ditambah 4x itu 5x sama dengan negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Kita keduanya kita sama-sama bagi 5, maka ini hasilnya tinggal x, yang ini hasilnya negatif 5 dibagi 5 itu negatif 1. Nah, maka kita dapat x nya itu adalah negatif 7/3 dan x nya itu adalah negatif 1. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, dan untuk tugas akan Ibu share di Google Classroom. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.